Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'alal mauta rahatan lil mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil hasarati wan nadamat. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'iza wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadati sughla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para muallimin, para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh di lingkungan setempat, wabil khusus yang kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syarwani, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Manda Haji Ahmad Jayani MMPD, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Manda Haji Marhusin SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Manda Haji Madinah, akhina fillah Al-Ustadz Nurul Anwar SPDI, Ketua DKM Ustadz Eri As'ari, Ketua Majelis Ta'lim Ustadz Ahmad Sayuti beserta pengurus, Ketua RW 07 Bapak Isomuddin beserta pengurus, para ketua RT yang hadir di kesempatan kali ini, baik itu RT 10 Bapak Dedi, RT 02 Bapak Masyudi, dan RT 06 Bapak Amin Budi, Bapak Ketua Rukun RW 07 Kalebang Pengarengan Bapak Hasan Basri, para tokoh yang hadir, Bapak M. Bakri, Bapak Haji Rosidi, serta tamu kita ini dari Penggarutan. Penggarutan apa Pinggirutan? Penggarutan ya, Manda Hati Dasuki, serta yang kita hormati Sohibul Huzan, keluarga besar almarhum Bapak Warisun bin Nadi Wirya, putra beliau Bapak Kunto, dan juga Bapak Yudo, betul ya, cucu menantu saudara-saudaranya yang hadir. Kita doakan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan insya Allah almarhum meninggal dalam keadaan min akhlil khair, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Jamaah sekalian yang saya hormati, syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menegakkan
sunnah-sunnah ini. Ini mohon maaf sebelumnya Pak, saya ini datang bahasanya lenggang kangkung ini Pak. Nggak ada informasi apa-apa, taunya saya tahlil, zikir, ngaji malam ini ya. Jadi tadi begitu disebut kalimatut takziah atau tausiyah, ini bingung juga mau ngomong apa ini. Kalau saya kan ustadz kondangan, begitu masalahnya, bukan kondang gitu ya. Kadang-kadang namanya pemain cadangan, kita butuh persiapan dulu gitu kan. Kalau dibilangin baru kita ngebet. Kalau kosong begini ngomongin apa ini kira-kira Ben? Apalagi babnya babul amwat gitu ya. Bab mati mulu ini. Saya kalau ngomongin bab kematian kata Maji Juki, jangan ngomongin lu yang mati, banyak banget jadinya begitu, ntar merembet mulu ya. Ya Allah, ini pengarungan nggak ngaso tahlil. Ada sebulan kali ya? Hampir. Dari almarhum Cek Mas'ulah ya, terus ke almarhum Cek Cemi, terus almarhum Bapak Indra, lanjut almarhum Bapak Warisun. Kagak ngaso-ngaso ini Mang Tobi, Masya Allah. Capek apa kagak ini tahlil? Hah? Nggak capek enggak? Pengen nambah lagi begitu? Jangan, juga ngaso juga Pak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap zikir kematian yang kita bacakan terhadap orang yang sudah meninggalkan kita, ada satu nasihat yang sering diulang-ulang oleh guru kita yang berdasar dari hadis Rasulullah SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Kalau ada orang yang meninggal dunia, orang tuamu, kerabatmu, saudaramu, tetanggamu, temanmu, siapapun dia, maka sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah uzkuru mahasina mautakum. Kita disuruh untuk menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhum selama hidupnya. Wa kufu an masawihim, sementara persoalan-persoalan yang mungkin khilaf pernah ia lakukan, maka stop, jangan kita omongin. Maka kalau ada orang meninggal, banyakin kita sebut kebaikan-kebaikan. Sebab dengan banyak menyebut kebaikannya, banyak orang yang mengenang kebaikannya, insya Allah akan jadi doa. Dan doa ini yang kemudian disampaikan oleh malaikat kepada Allah, yang mudah-mudahan akan semakin meringankan segala beban kehidupan alam barzahnya. Dan bicara soal marhum, tadi pagi pada nyolatin apa kagak Pak? Nyolatin apa kagak? Kagak. Iya. Tadi banyak diurai itu sama guru kita Manda Ustadz Haji Ahmad Jayani, juga sama guru kita Ayahanda Kiai Ahmad Syarwani, tentang biografi profil daripada almarhum Bapak Warisun bin Nadiwirya ini. Maka pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memuatkan saja Pak, menguatkan tentang profil dan kebaikan daripada almarhum. Kalau bahasa orang kuliah ini, bahasa orang kuliah Ustaz Farid ya, ini kita lagi mengkaji tesis Pak. Dan mengkaji tesis itu harus berangkat dari satu hipotesis yang benar. Sebab kalau hipotesis yang kita buat salah, maka nanti akan muncul antitesis selanjutnya. Paham kagak lu Bang? Hah? Tesis atau tesis? Sendok ada, anggap aja begitu dah. Ya. Jadi kalau kita membuat satu kesimpulan akhir tentang satu kesimpulan yang akan kita sampaikan kepada orang, maka kita susun dulu kesimpulan itu lewat satu analisa, agar jangan sampai nanti yang kita sampaikan itu salah. Maka dalam dunia perkuliahan
betul-betul rumusnya. Hipotesis harus matang dulu, baru sampai kepada tesis. Jangan sampai muncul antitesis baru. Begitu tak? Berangkat dari sejarah yang tadi saya dengar, profil Bapak Warisun ini mungkin bukan produk asli orang Pengarengan. Benar apa kagak? Beliau lahir tidak di Pengarengan. Di mana lahirnya ini? Jawa mana? Tuh kan Jawa banyak banget Pak. Nah, Jawa mulu Pak. Jawa Barat ada, Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada. Lamang Buguni juga orang Jawa dia. Jawa apa dia? Jawa Barat. Jawa aja lah, Jawa banyak. Beliau tidak lahir di sini Pak. Kenapa? Karena sejarah mencatat beliau hijrah dari Jakarta. Tadi disebutkan sekitar tahun 1987. Betul ya? 80 akhir beliau sudah ada di Pengarengan. 40 tahun bro. Iya, 40 tahun sekitar itu. Tetapi meskipun beliau mungkin bukan asli kelahiran putra Pengarengan, tetapi beliau hidup di Pengarengan nyaris seperti orang Pengarengan, bahkan melebihi orang-orang asli Pengarengan kadang-kadang. Soal keaktifan, beliau luar biasa aktifnya dalam kehidupan masyarakat Pak. Soal kerajinan, beliau begitu rajin baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan ibadah. Soal profil beliau orang yang ramah kepada orang. Benar apa kata? Pernah lihat nggak Pak Warisun marah? Iya. Pernah lihat nggak dia kalau ngomong nanya sama yang tua kayak yang muda, sopan kan orangnya ya? Bahasa orang sekarang nyebutnya humble. Tahu humble nggak? Itu yang diulek, tahu tuh diulek? Sambel itu ya? Iya. Orangnya ramah, bertetangga, bersosialisasi dengan orang lain. Profil beliau orang yang baik. Maka dari sini saya ingin mengurai tadi satu hipotesis agar nanti kita membuat satu kesimpulan yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis lainnya, man asnaitum ala khairin wajabat lahul jannah. Kan begitu? Siapa manusia yang ketika meninggal dunia kemudian kita sebut tuh kebaikannya, kita ucapin kebaikannya sebagai satu jumlah as-syahadah, persaksian, maka wajib orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu. Makanya nggak main-main itu kita nyebut ahli khair Pak. Jangan nyebut khair aja kan ya. Lihat dulu orangnya. Iya, jangan asal sembarangan. Lagi ngerokok di depan, bayang jenazah kagak ngikut, nyuci kaki depan masjid pada ngerokok kadang-kadang. Begitu MC bilang, apakah min al khair? Bilang khair, kenceng banget Pak. Padahal di ujung hadis disebut antum suhada Allah fil ard, antum suhada Allah fil ard. 3 kali disebut ujung hadis itu. Baca Riyadhus Shalihin itu kitabnya. Ente jangan sembarangan menyebut kebaikan itu, sebab antum adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Yang namanya saksi Allah, besok ucapan antum mengucapkan itu bakal ditanya sama malaikat. Begitu. Dulu Bang, dulu ada orang meninggal, orangnya remeng-remeng. Lu nyebut kenceng banget ahlul khair. Iya. Kata malaikat begitu. Saya mengikutin aja, kan begitu ya? Orang bilang baik, saya bilang baik. Nah ini repot besok. Iya. Kalau baik beneran, kalau remeng-remeng repot apa kagak? Makanya kita buat postulasinya biar hipotesis itu benar. Untuk menyebut beliau betul-betul min akhlil khair, maka kita akan uraikan bahasa agamanya. Mari sama-sama kita kaji manaqib beliau, yang bahasa Indonesia kita sebut dengan biografi atau autobiografi beliau. Pak Warisun 1987 di sini hidup, bertetangga dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Mang Haji Madinah ini ya, betul ya? Sebelah kanannya, sebelah kirinya ada Mang Aminullah. Saya mau nanya nih Mang Haji Madinah nih, Mang Haji selama hidup bertetangga dengan beliau, Mang Haji yakin ya kalau beliau termasuk orang yang baik? Yakin? Yakin. Lah emang kenapa pakai ditanya? Kok pakai ditegesin?
Kan udah disebut berulang-ulang. Mari sama-sama kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Dalam kitab Fathul Bari, beliau mengurai satu hadis dari riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin au muslimatin yamutu." Kalau ada orang muslim, muslimah, dia meninggal dunia, atas syahada. Paknya sababiyah kalau nggak salah itu guru. Kalau saya salah dibenerin. Batas hada arba'atun min jiranihi. Kemudian ada 4 aja orang yang bersaksi mengatakan tetangganya tuh sekelilingnya tentang kebaikan-kebaikannya. Maka Rasulullah katakan, qad ghafartu lahu, sungguh Allah akan ampuni dosa-dosa orang tersebut. Maka saya tanya tetangganya dulu, baik gak Pak Walisun selama bertetangga hidup ini? Kalau saudaranya bilang baik, kemudian tetangganya yang mengatakan bilang baik, maka indikator yang pertama, beliau betul-betul min akhlil. Enggak ada marahnya. Mang Amin, tangganya ya baik ya. Itu Pak, jelas hadis Rasul mengatakan 4 saja dari tetangga kita ngomongin kebaikan kita, Allah ampunin dosa-dosa kita. Maka sama tetangga kudu baik Bang. Ya, sebab tetangga yang paling tahu kita, kan benar apa enggak? Kadang-kadang saudara jauh rumahnya, tetangga yang dekat, kan begitu ya? Iya, gua tahu banget dia mau lagunya, kan begitu ya? Ngoroknya aja gua denger, begitu tuh tetangga kadang-kadang, bener ya? Bahkan ada tetangga rasa saudara Pak. Kenapa? Saking tahu betul tetangga itu kehidupan kita. Maka pesan buat kita, berbaik-baiklah dalam kehidupan bermasyarakat, terutama sama tetangga Pak. Jangan sampai tetangga bilang ngomong besok, bola kagak baik dia itu, kagak baik dia itu. Dicatat sama malaikat. Itu yang ngomong khair di masjid pada baik semua. Ini tetangganya mau lihat ngomong jelek semua, dilaporin lagi, repot lagi urusan kita. Tapi sosok almarhum tetangganya mengatakan beliau orang yang baik. Maka indikator pertama min alil khair tercapai. Yang kedua. Beliau orang yang mungkin bukan asli produk pengarungan. Hijrah 1987, tetapi beliau mewakafkan dirinya untuk perkembangan pengarungan ini luar biasa, benar ya? Dalam kegiatan sosial, mulai dari kegiatan RT, RW, Majelis Taklim, bahkan di masjid, beliau aktif semua Pak. Ya, ronda mau ikut dia, benar ya Bang Haji ya? Iya. Bahkan ketua RT di sini RT pertama mungkin kali ya 10 Pemekaran, bener ya? Dulu RT kalau nggak salah cuma 2 dulu ya, 1 sama 2. Saya ingatnya 2 Mengaji Mahum almarhum, 1 pertama kali ini siapa dulu? Mang Taminudin. 2 dulu RT itu cuma ya. Kalau saya nggak diaku soalnya Pak. Saya kalau main bola sama main kir, ya kelompok saya dianggap poros tengah. Tahu nggak poros tengah? Saya, Bang Apit tuh, Bang Gua nggak diaku. Kata bocah kidul, dia bukan bagian kita. Emang apa? Di tengah. Kata bocah belor, ya, nih RT 1 dia bilang, bukan, dia di tengah. Karena patokan itu masih sama MI dulu kan ya. Ke kiri belor, ke kanan gitu. Terus ke belakang ada etan, ada ngalor. Jadi nggak diaku sama saya itu kalau main. Emang kenapa? Blok tengah dia mah. Ibunya begitu Pak. Iya. Benar kan poros tengah dulu ya, ibunya begitu ya kalau main bola. Karena RT cuma 2, 1 sama 2. Pemekaran terjadi, jadi berapa sekarang RT? 5. Dan beliau termasuk salah seorang tokoh dan pernah menjadi ketua RT di RT 10. Keaktifan beliau banyak dan jasa beliau mungkin terhadap lingkungan juga banyak. Indikator kedua, beliau orang yang mewakafkan dirinya untuk kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga dalam soal keagamaan Pak, wah beliau rajin gak ngajinya nih kalau malam Jumat? Ya Allah rajin banget Pak, banyak gak jasanya? Banyak, bahkan seragam biru telur asin ini karya beliau kan ya? Masih ingat gak Bang seragam biru telur asin? Ingat? Pertama kali Majelis Taklim Nurul apa? Dulu namanya belum ada ya. Majelis Taklim malam Jumat itu punya seragam biru telur asin. Inisiatornya beliau kalau nggak salah ya? Hah? Siapa? Iya, pokoknya rombongan beliau nih ya. Iya, termasuk tuh ya. Iya, sama beliau ini itu juga beliau salah satu pengurus Masjid Taklim yang saya dengar juga. Aktif orangnya Pak.
Bahkan di pengurusan DKM tadi guru kita bilang beliau juga termasuk salah satu panitia pembangunan. Benar ya? Ya Allah Pak, banyak mewakafkan dirinya untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Maka indikator yang kedua kita untuk menyebut min akhlil khair ini terpenuhi. Yang ketiga Pak, beliau orang yang senang duduk lama-lama di majelis taklim. Yang kata Nabi dalam riwayat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Begitu ya. Kalau antum di hidupan dunia ini ngelihat taman surga Pak yang ada di dunia, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga di dunia?" Kata Nabi, taman surga di dunia itu adalah ketika ada kumpulan majlis zikir, majlis taklim, maka mampirlah di situ. Farta'u, kata Rasulullah. Beliau rajin nggak ngajinya Pak? Seneng nggak ngajinya? Maka indikator yang ketiga min ahlul khair terpenuhi. Beliau juga Pak orang yang senang memandang wajah guru. Ada kadang-kadang jamaah Pak sama guru gedek aja kadang-kadang. Ada nggak? Mudah-mudahan di sini nggak ada Pak. Iya. Iya. Lah kalau ente mandang ulama, mandang guru dengan pandangan kebencian, repot ente nanti. Baca tuh Syekh Nawawi Al-Jawi Tanqihul Qaul. Ya, Tanqihul Qaul yang merupakan syarah dari kitab Lughul Hadis. Ada riwayat mengatakan man nazara ila wajhil alim fa fariha biha ja'alallahu likulli nazrah ya malakan yastaghfirun hatta yaumal qiyamah. Kalau antum rajin duduk di majelis ilmu, kemudian ente senang tuh mandangin wajah-wajah para ulama, para guru, mandangnya cukup dengan pandangan senang aja, gembira. Iya, maka Allah akan jadikan likulli nazrah malakan. Setiap satu panggilan senang ente, Allah akan jadikan malaikat yastaghfirun hatta yaumal qiyamah, yang malaikat itu akan beristighfar mohon ampun kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa ente sampai hari kiamat. Makanya datang ke majlis taklim, ke majlis apa, ke zikir, yang pertama bawa niat karena Allah, yang kedua niat karena apa? Mandang ulama dengan pandangan kecintaan. Setiap pandangan kecintaan Allah akan jadikan malaikat yang akan beristighfar buat kita sampai hari kiamat. Tuh begitu Bang. Yang gedek aja gedek. Ya, repot urusan. Dan beliau ini orangnya apa? Cinta dan senang sama guru sama ulama. Dari zaman Al-Maghfurlah Baba Jalui beliau ngaji ya. Iya, sampai sekarang pun di akhir hayatnya beliau tetap mengaji. Ya. Selanjutnya indikator yang keempat untuk menyebut beliau min bil khair ya, agar betul-betul terpenuhi Pak. Beliau ini baru saja pulang ibadah umrah. Ada udah 40 hari dari kepulangannya Pak? Belum? Berapa hari udah? 10 hari. Iya, seminggu. Bang Tobi seminggu bilang ya? Iya, seminggu apa 10 hari? Seminggu. Ah, yang bener yang mana? Pokoknya belum 40 hari begitu ya? Pulang Rebo. Iya. Itu Pak sering kita sebut. Orang kalau pulang dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah habis haji atau habis umroh, sering nggak disebut? Ada malaikatnya. Berapa hari? 40. Mengajar Yusuf dia Majaki masih ada nggak kira-kira malaikatnya? Habis sudah. Emang dibawa kemana Haji? Ya Allah. Habis sudah ya. Ntar ada lagi, tenang aja ada lagi. Lah malaikat yang ngikutin mulu Pak. Cuman bukan rahmat. Kalau Israel repot dari ini ya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Orang yang pulang haji atau pulang umrah yustajabu min ruju'ihi arba'ina yawman. Itu balik dari Mekah Madinah, doanya mustajabah selama 40 hari, yang disebut akan didampingin oleh malaikat. Maka kemudian kalau ada orang pulang haji atau pulang umroh, kata Rasulullah, fasallimhu wa sahifhu wa'mur ayyastaghfiralaka.
Kalau antum ketemu sama jamaah haji dan umroh yang baru pulang, sebelum dia masuk ke rumahnya, wa'murhu, maka mintakan kepadanya, perintahkan untuk berdoa, karena doanya 40 hari masih mustajabah, Pak. Ya Allah, masih bersih dari dosa nih, Pak. Baru pulang, sakitnya nggak lama, langsung dipanggil oleh Allah. Kira-kira ragu nggak kita menyebut dia min ahlil khair, Pak? Ragu apa kagak? Bersih nggak dari dosa-dosa ini? Ya Allah, Pak, maka 5 indikator ini saya yakin untuk menyebut beliau min ahlil khair, insya Allah tidak ada keraguan di dalamnya, karena begitu banyak yang dia bawa untuk bekal kehidupan akhiratnya. Bahkan kita yang hidup ini ngiri harusnya, Pak. Pengen yang mati begini nih? Pengen banget apa pengen aja? Jangan ngomong pengen doang, Bang. Tadi kita didatengin aja mundur lagi. Ya. Kalau bisa begini nih, Bang, kenapa? Mati dalam keadaan bersih. Ya. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baru pulang ibadah, Pak. Ya Allah, enak banget ya. Teman tetap aja, kalau urusan mati mah mikirnya apa? Ntar aja. Iya, lu aja duluan, gue belakangan, kan begitu. Jarang yang mau duluan, Pak. Maka beliau ini saya yakin kita menyebut min ahlil khair tidak ada keraguan. Ya, orangnya baik, ramah, selama hidupnya banyak jasanya, kemudian meninggal dalam keadaan baru pulang beribadah dari tanah suci. Ya Rabbana, mudah-mudahan menjadi satu tanda beliau husnul khotimah. Lalu buat kita apa ini nasihatnya, Bang? Kita pengen banget mati husnul khotimah apa kagak? Pengen mati husnul khotimah apa kagak? Pengen. Iya. Kalau pengen husnul khotimah berarti harus ada persiapan bekalnya, kan begitu ya? Iya. Bekalnya nggak usah jauh-jauh dah. Sholat 1000 rakaat misalnya, jangan. Sodakoh ratusan miliar, jangan. Emang kenapa? Duitnya juga gak ada. Iya. Udah yang ringan-ringan aja dulu, yang gampang. Apa itu? Kalau kita ngaji ada riwayat, Pak. Ya. Dari Imam Tabrani, beliau katakan, ala adullukum ay ala unabbiukum bi a'malil lati yamhullahu al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kamu aku sampaikan, kata Rasulullah, aku informasikan kepadamu amalan-amalan yang kalau ini istiqamah antum kerjain dalam hidup antum, yamhullahu al-khataya, Allah pasti akan ngampunin, menghapus dosa-dosa antum, dan Allah akan tinggikan derajat antum di dunia wal akhirah. Pengen apa kagak ini? Mau dikasih amalan? Ini sampai jam 12 malam, Pak, kalau disampaikan. Terus ini malam Jumat ini terus. Nah, emang belum dimasukin saja ini. Terus aja. Saya sebetulnya lagi nyimpen suara, Bang. Ini suara udah serak. Emang kenapa? Buat besok ya, Sabtu Minggu, Pak. Maksudnya biar kebagian gitu. Iya. Ini suara udah serak-serak banget. Iya. Udah minum daun saga, buruk, kagak waras-waras juga. Iya. Serak mulu, dikit-dikit udah mau serak suara. Ya, doain biar sehat ya, Pak. Apa sih yang disampaikan sama Rasulullah? 3 amalan yang kalau istiqomah ente kerjain, dosa antum rontok, akan dimulain sama Allah. Apa yang pertama? Isbabul wudu' alal ma'. Sempurnakan wudu yang cakep, yang sempurna kalau ente wudu, dan kalau bisa kerjain wudu di waktu-waktu yang orang kagak demen wudu. Ini bab wudu penting ini. Miftahus sholati at-tahuru. Kunci sukses melaksanakan ibadah sholat itu dimulai dari thaharah dulu, Pak. Kalau wudunya berantakan, wudunya kagak rapi, wudunya kagak sah, diterima sholatnya, diterima apa kagak? Makanya dari bab untuk dulu, kalau wudu cakepin wudu yang sempurna, betul-betul sesuai dengan standar fikihnya. Dan banyaklah berwudu di saat orang-orang enggan melakukannya. Kapan itu? Jam 3 malam, Pak.
bangun wudu, orang lagi pada tidur kita wudu. Bisa apa kagak itu? Mau apa kagak? Udah. Sekarang subuh dahsyat nih bang. Subuh jam berapa sekarang? Jam 4.40. Hah? Jam 4.20 Pak. Bahkan Pak Amin Budi musolahnya itu jam 4.19 sudah azan dia kadang-kadang. Karena jam di sana udah lebih 5 menit kadang-kadang ya Pak Amin ya. Jadi biasanya itu azan dulu dari Baitur Rahman, ya nyambung ke belakang tuh Al-Ikhlas, baru nunggu budak deh kadang-kadang. Jam 4.20 subuh bang. Ya Allah, berarti kalau bangun jam 4 ini udah rada kesiangan sekarang. Bener ya? Ya belum nongkrongnya kita. Lama nggak nongkrongnya ini? Ya, Bang As lama nggak nongkrong kita ini? Ya Allah. Ya. Belum jalannya ya. Kalau yang dekat saya kan jauh dari rumah ke masjid. Iya, belum ceboknya Bang Tepoh ya. Namanya. Ya Allah. Tuh coba. Jadi bangun jam 4 itu masih wanti-wanti Pak. Emang kenapa? Masih kesiangan. Kali buat sholat sunat wudu dulu masih dapat tahajud atau qiyamul 2 rakaat aja dah. Jam 4 udah kesiangan sekarang. Karena subuh 4.20. Tuh bangun jam 3 wudu di saat orang pada kedinginan, segen nama wudu. Kita wudu, Masya Allah, itu bakal ngampunin dosa-dosa kita. Wudunya doang Bang, belum sholatnya tuh. Iya. Siang wudu, malam wudu. Pokoknya kalau bisa jaga wudu, jangan sampai batal. Sebab wudu filosofinya, hakikatnya memang membasuh anggota badan kita, tetapi sesungguhnya itu penjaga kita dari segala godaan-godaan setan. Kalau ente wudu mau sholat nih, sholat wudu, ya, ya. Ustaz Sayuti kira-kira dipegang sama bini mau apa kagak? Hah? Emang kenapa nggak mau? Mau aja yang ditanya ini jauh di sono. Ini bukan buat wudu malam Jumat, bukan. Ya Allah, udah kesana aja ya namanya. Undang sunnah Rasul. Kan main dah, emang masih ada hawa-hawanya Bang Uki? Bang Uki wudu mau sholat wudu, mau sholat Jumat cek, sholat Isya apa sholat wajib itu. Bini nyamperin mau megang, mau apa kagak kira-kira? Emang apa nggak mau Bang? Wah, wudu kan begitu ya? Emang apa Bang nggak mau? Gua mau sholat, gua mau wudu nih, jangan dulu. Ntar habis sholat baru dah kita terusin, kan begitu ya? Bayangin coba, sama yang mahram, yang halal saja kita hindari. Kan begitu? Kenapa? Karena punya wudu. Apa lagi sama yang bukan mahram Bang? Tuh, makanya berangkat kerja wudu, mau kemana wudu, mau ngojek wudu, mau ngebor wudu, mau ngapain aja wudu. Kenapa? Punya wudu akan punya perasaan dijaga. Kan begitu. Masa iya kita punya wudu mau melototin orang mulu, kan kagak kan ya? Ya Allah cakep banget itu orang. Alhamdulillah ya Allah saya masih punya wudu. Mundur kita. Kenapa? Dijaga dengan wudu. Tuh Pak, banyakin wudu. Kenapa? Emang kenapa? Terus adanya diapain? Nah ini mesti tegesin aja namanya. Oh ini. Ya Allah. Bang Haji Otin ketemu sama Bang Haji Uki. Ya Allah jadi nyambung dia ini. Dan tadi di rumah aja ngomongin itu mah. Jadi yang pertama babnya apa? Bagusin wudu, jaga wudu kemana-mana kalau bisa pakai wudu karena wudu akan menjaga kita, ya. Yang kedua Pak, singkat-singkat aja. Apa amalan yang akan menghapuskan dosa kita dan memuliakan kita? Yang kedua selain memperbanyak memolas wudu adalah kasratul khuta ilal masajid. Banyakin langkah kaki untuk sampai ke rumah Allah, ke musola, surau, tempat-tempat sujud di dalamnya kita untuk ibadah sholat. Banyakin langkah kaki kita ke sana tuh. Almarhum selama sehatnya, selama hidupnya orang yang rajin menjaga jamaah. Guru kita udah nyampein tadi, maghrib, isya, subuh beliau rutin datang ke masjid. Beliau banyakin langkah kakinya untuk sampai ke masjid. Makanya nih umur kita dipanjangin sama Allah. Banyakin langkah kaki kita untuk sampai ke masjid. Ya Allah,
Ini kalau sholat subuh ada segini lumayan ini guru ya. Hah? Jangan ditanya maksudnya gimana ini? Udah gitu aja. Ini orang Islam bukan bang? Islam bukan? Ini bukan kata saya ya? Kenal sama Buya Hamka nggak? Hah? Buya Hamka? Ya Allah. Itu ulama Pak yang punya tafsir Al-Azhar Pak. Ya. Kata beliau begitu tuh, kata-katanya simpel buat membangunkan semangat motivasi anak muda. Beliau katakan dalam bukunya itu, ya beliau menulis tafsir Al-Azhar itu di penjara Pak. Ya, di penjara dia menulis tafsir Al-Azhar. Kalau ente pengen lihat orang Islam katanya, ente pengen lihat orang Islam, lihat tuh sholat 2 hari rayanya Pak. Idul Adha, Idul Fitri, banyak kagak yang sholat? Wah Allah, DKM itu kadang-kadang repot. Emang apa? Agak muat masjid ya? Emang kenapa? Kata Mang Haji Oti perbuat udah digalain tikar di depan masih kagak muat ini Ustaz. Kenapa? Penuh jamaah. Ya, luber. Kenapa? Sholat hari rayanya. Tuh lihat orang Islam Pak. Tapi kata beliau, kalau antum pengen lihat orang yang betul-betul mencintai Allah karena Islamnya, karena agamanya, karena imannya, lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya seperti Jumatnya, kalau sholat subuhnya jamaah seperti sholat 2 hari rayanya, gak usah banyak-banyak komentar. Maka di situ umat Islam betul-betul cinta kepada Allah dan agamanya. Makanya ayo semangat bang, kasratul khuta ilal masjid, banyakin langkah kaki kita untuk sampai ke masjid. Kullu khutwatin yakhtu ila shalah, setiap satu langkah kaki kita yang kita sampaikan ke masjid, ke rumah Allah, musola-musola yang ada, satu langkah kaki akan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Maka sunnah setiap kali sholat jamaah muter yang jauh tetangga masjid Pak. Mang Haji Juki muter dulu ke Candrabaga. Nah emang kenapa? Kesiangan. Lah kan makin banyak langkahnya makin itu apa? Sunnahnya memang begitu Bang. Banyakin langkah. Lah kalau saya jauh di ujung kan ya panjang itu Bang. Iya, makanya apa? Sunnah untuk memperbanyak langkah ke masjid. Semakin banyak langkah kaki kita, akan semakin punya kesempatan Allah hapus dosa-dosa kita. Man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya faraidallah. Siapa yang kemudian dari rumahnya dia bersuci, dia berwudu, kemudian dia berjalan menuju rumah Allah untuk beribadah, setiap satu langkahnya Allah akan catat sebagai ampunan dosa-dosa buat kita. Banyakin langkah kaki kita ke masjid. Ya, ya alhamdulillah ya, banyak jamaah kita yang istiqomah sudah. Mudah-mudahan besok ikut yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga Pak, amalan-amalan ringan yang sebetulnya ini beliau banyak kerjain di almarhum. Selain banyak langkah kaki masjid, yang ketiga apa? Kata Rasulullah, yang ketiga amalan yang bisa menghapus dosa-dosamu selain selalu menggunakan wudu, banyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa Pak? Intizarus sholah ba'da sholah, nunggu datang waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Nih kerjain kalau bisa ini. Ya Allah repot banget, nggak ada, jarang di kita ini kerjain. Nungguin waktu subuh dari Isya, ada nggak yang nyanggup? Lo kagak. Tidur di masjid juga nggak nyanggup. Nungguin dari subuh ke Johor, nyanggup apa kagak? Lo kagak kerja kita. Nungguin dari zuhur ke asar, nyanggup apa kagak? Kagak juga bang. Yang paling pendek apa tuh yang pendek-pendek? Dari maghrib ke Isya, bisa apa enggak? Ini guru-guru kita nih pada ngerjain ini. Kita lihatin coba tuh. Kenapa? Ngamalin tuh. Menunggu waktu sholat setelah antum ngerjain sholat. Tuh kita kerjain tuh amalan begitu besar pahalanya. Tapi nunggunya jangan rokok di depan mah.
Iya. Bukan. Apa yang perlu kita kerjain? Banyak. Sholat, baca Quran, tuh Pak. Bahkan dulu kita ini masih ngamalin ya di zaman sekarang. Pernah dengar nggak? Sholatul awwabin. Pernah dengar kagak? Hah? Pernah dengar? Ngerjain apa kagak? 2 rakaat. Ya Allah, tuh Pak, guru kita tuh ngajarin dulu. Ya, dari mulai Al-Maghfur lah, Ki Haji Muhammad Alwi ya, kan ngajarin tuh. Sholat awabin ditambah sama hizbil iman, kan begitu. Ngerjain kan ya? Itu Bang, kalau kita kerjain sholat awabin itu disebut dengan nama sholatul ghaflah dalam riwayat. Pas sholat ghaflah, kenapa sholat ghaflah? Karena waktu maghrib menjelang isya banyak orang yang lalai. Rata-rata habis maghrib orang pada pulang, kan begitu ya? Lihat masjid di mana-mana. Saat maghrib isya pada kosong Pak. Beda di subuh masih banyak. Zuhur banyak kadang-kadang pada tidur-tiduran begitu ya. Tapi maghrib isya rata-rata masjid kosong. Kenapa? Karena itu waktu ghaflah, waktu banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal di saat itu kata Rasulullah, itu waktu yang mustajabah, waktu yang istimewa untuk dirimu menghadap Allah. Setelah antum salat maghrib berjamaah, kemudian zikir, antum salat ba'diyah maghrib, kerjain tuh yang namanya awabin. Dalam riwayat disebutkan berapa rakaat dulu. Kalau sahabat Nabi Abu Hurairah awabinnya 20 rakaat Pak. Sayyidina Abu Bakar awabinnya 12 rakaat. Guru-guru kita ngajarin 6 rakaat. Paling pendek 4 rakaat. Paling pendek lagi 2 rakaat. Tuh, awabin kita kerjain ini. Apa sih itu awabin? Awab itu orang yang datang artinya Pak. Orang yang kembali kepada Allah. Ini kita banyak dosa apa enggak nih? Banyak dosa enggak? Kali kalau setiap malam kita taubat, salat taubat, qiyamul lail, repot. Kenapa? Malam kita tidur mulu, kagak bisa bangun. Ya Allah pengen salat, hajat, taubat dan yang lainnya, tapi susah ya Allah. Kenapa? Saya ngantuk, saya capek. Maka datanglah di waktu maghrib itu lewat salat awabin. Awabin itu orang yang kembali kepada Allah. Kata dia, ya Allah, dosa saya sebesar gunung, tetapi saya yakin ampunanmu seluas samudra lautan. Maka datang lewat awabin, dosa kita bakal dihapus sama Allah. Masa ilah habis maghrib ada yang tidur? Kan jarang ya. Ada nggak yang tidur? Jarang Pak. Makanya nunggu waktu sholat, setelah sholat ini kerjain, pahalanya gede. Nunggunya biar nggak ngelamun, pakai sholat awabin. Terserah mau ambil yang 4 rakaat, mau ambil yang 6 rakaat, mau ambil yang 12 rakaat, mau ambil yang 20 rakaat, yang penting dikerjain. Apa suratnya? Baca Al-Ikhlas 6 kali, ditambah Al-Falaq An-Nas rakaat pertama, rakaat kedua begitu lagi, ketiga begitu lagi. Udah amalin aja, kata ulama begitu. Yang penting awabin nanti kerjain. Bagaimana kalau di rumah? Boleh nggak? Boleh. Tapi di rumah cobaannya berat Pak. Cobaannya berat. Saya pernah mau nyoba Pak. Baru mau takbir, ini manggil. Ya ada tukang bakso, berarti apa itu? Tuh. Iya. Baru mau takbir, kata anak kita, ya PR ini apa sih maksudnya? Walau kagak jadi awabin dulu ini. Apalagi kalau disingkat, udah repot urusan udah. Iya. Makanya apa? Paling cakep di mana? Di masjid. Kali tiap malam nggak bisa. Ambil waktu-waktu tertentu. Entah itu malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang penting kita buat awabin. Nunggu waktu sholat, setelah sholat itu pahalanya gede. Dah, 3 amal ini aja dah. Kerjain biar istiqomah. Ambil mau memperbagus wudhu, banyakin langkah ke masjid, atau mungkin menunggu sholat, setelah sholat kita amalin. Dan almarhum ini ciri orang yang banyak mengerjakan sunnah Rasulullah. Maka kita yakin pada akhirnya beliau min ahlil. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan juga dosa-dosa kita, juga keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, orang tua kita, saudara kita, diampuni dosa-dosanya semua oleh Allah, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kepada para guru dan jamaah sekalian kalau ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita dapat mengambil intisarinya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu pengumuman yang disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim pada Hafizul Kiram Ustaz Ahmad Suyuti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidjah, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Badiul Karam wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Sarwani SPDI. Terling doa untuk beliau, mata'ana Allah bituli hayatih wa naba'ana bihi wa bi'ulumihi biddarini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga hadir para asatidjah yang lainnya, tanpa merasa hormat kepada beliau-beliau semuanya, Ketua DKM, juga pengurus rukun kematian, Ketua Rukum Bapak Hasan Basri, Ketua RT yang hadir di lingkungan RW 07, Sahibul Wilayah, Bapak Ketua RT 10 Bapak Dedi Septiadi, nunduk bae Pak RT, tidur. Juga Pak RW izin Pak, tadi udah sempat datang, namun anaknya tangannya sakit ya, mau diurut, nggak tahu kemana. Jadi nanti balik lagi ke sini Pak RW. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Huda rahimahullah, tak lupa sahibul musibah, sahibul izin, guru besar dari almarhum Bapak Warisan bin Bapak Nadewirya, antara lain anak-anak dari almarhum Bapak Kunto Haryono, Bapak Yudo Nugroho beserta keluarga besar yang ada di dalam. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Huda rahimakumullah, sebelum kami sampaikan untuk kegiatan Majelis Ta'lim, di sini kami akan sampaikan untuk kegiatan DKM Masjid Jami Nurul Huda. Seperti biasa akan dilaksanakan kegiatan pengajian bulanan, yakni setiap minggu pertama di bulannya. Untuk besok, hari Minggu besok tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober, Ba'da subuh akan diisi oleh Ustadz Haji Faisal Fahmi MA. Karena kepada jamaah, ayo sama-sama kita ikuti pengajian bulanan rutin DKM Masjid Jami Nurul Huda besok Ba'da subuh. Selanjutnya untuk kegiatan Majelis Ta'lim Nurul Huda, yang sebagiannya malam ini kita ini di kediaman Ayahanda Rojalihi ya. Namun kita ada jamaah kita Bapak Warisan meninggal dan kita alihkan di kediaman almarhum. Harapannya semoga ya Allah ini Pak, kita kampung Pengarengan, kalau kata DKM malaikat di WA dulu apa, jangan muter-muter di Pengarengan baik katanya. Jadi walaupun kita tiap malam tahlil begini Pak, alhamdulillah warga kita semuanya pada doyan tahlil. Yang mudah-mudahan nih kelar ini nggak ada anu lagi ya, bisa ya tahan dulu dah mungkin ya, karena laporan ketua rukum sekarang itu udah 17 orang ya ketua rukum ya, 20 guru. Tahun ini 20 orang udah guru yang meninggal. Jadi mudah-mudahan dah kita semua yang hadir ini menjadikan sebab panjang umur, sehat walafiat dan berkah tentunya. Dan untuk kegiatan Majelis Ta'lim ini di sini malam terakhir, malam Kamis Pak, jadi 7 malam di sini ya. Tadi saya bilang ke sahibul bait
Gimana dialihkan malam Jumat? Enggak, kalau malam Jumat lebih ya. Jadi 8 malam hitungannya. Jadi kalau menurut guru-guru kita yang pantasnya itu malam ke-7, yakni malam Rabu, malam Kamis ya, malam terakhir. Jadi kegiatan majelis taklim berikutnya di kediaman Ayahanda Rojali, di kediaman kami di RT 01 RW 07. Oleh karena kepada jamaah, ayo sama-sama kita ikuti kegiatan majelis taklim kita, sekaligus kita silaturahmi, Pak. Bukan hanya kita dapat pelajaran dari guru-guru kita, juga kita di sini niatnya silaturahmi, bisa kenal ataupun bisa berjabat tangan dengan keluarga kita semua yang ada di lingkungan Pengarangan. Terakhir, alhamdulillah kemarin kita untuk kontribusi Maulid sudah kami serahkan untuk bantuan santunan yatim dan duafa dari Majelis Taklim sebesar 2 juta rupiah. Alhamdulillah sudah dimanfaatkan untuk kegiatan santunan yatim dan duafa Maulid kemarin. Ada yang nanya tadi katanya Maulid laporannya mana? Tadi dulu Pak, lagi dirapiin dulu. Jadi saya tanya ketuanya dan bendahara dan sekretarisnya belum jadi untuk laporan LPD-nya, nanti disampaikan mungkin di kesempatan berikutnya. Selanjutnya mari kita baca Al-Fatihah buat guru-guru kita. Semoga Allah berikan sehat panjang umur, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis taklim kita senantiasa diberikan keberkahan, keistiqomahan untuk sama-sama bisa duduk hadir memandang guru kita, mendengarkan guru kita memberikan pelajaran. Dan juga almarhum Bapak Warisun bin Nadi Wirya merupakan yang sangat aktif di kegiatan majelis taklim. Karena pesan terakhir beliau itu sama saya ketika umroh kemarin Pak, saya dengar beliau ya, Sayyidi tolong dokumentasikan ya, siapa tahu saya nanti gak ada umur. Itu saya ingat Pak, itu saya berapa kali dipesan, sore-sore pun saya dipesan sama beliau, Sayyidi ya Pak, nanti tolong videoinnya, siapa tahu saya gak ada umur, biar nanti itu buat kenang-kenangan dikirim ke keluarga saya. Alhamdulillah kemarin itu ketika musabahah kita dokumentasikan, kemudian juga ketika tausiah Ustaz Husni, kemarin ketika ratib kita dokumentasikan. Itu mungkin terakhir pesan dia yang ke saya. Kemarin pas pulang dari umroh nggak ketemu lagi, saya tanya Bapak Yidina katanya di rumah sakit, belum sempat. Baru sore itu rencana saya sama Bang Hakim, kita mau alwin Bang ya, ke jengukin ke THB. Ba'da asar infonya sudah dipanggil oleh Allah ya Allah. Ya mudah-mudahan tentunya semoga nanti ada generasi penerus-penerus dari almarhum. Juga kita semua yang masih hidup senantiasa selalu meniru kebaikan yang almarhum lakukan baik. Al-Hajiniyah wa ala udin salihah wa ala rutabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan hadirin para bapak jamaah majelis zikir majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup strip doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Kanda Haji Marusin SPDI. Namun sebelum doa, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak salah dan khilaf dalam membawakan acara ini. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal karim wa adal karim lakal hamdu ya Allah ya ma'bud Allahumma salli wa sallim ala